Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Afifah dengan NIM 221220053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah dasar-dasar kependidikan dengan judul Pendidikan dalam Kehidupan Masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan ini bukan hanya berlaku pada individu saja, tetapi juga dalam konteks sosial budaya yang lebih luas. Nah, kenapa sih gitu? Pendidikan itu sangat penting gitu ya dalam peran masyarakat, karena pendidikan ini menjadi kunci kesuksesan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari kualitas pendidikan bangsa tersebut, begitu juga dengan kemunduran suatu bangsa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja peran-peran pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Simak sampai selesai. Nah, poin pertama yakni kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Kemarin itu kan sudah dibahas ya, apa sih pendidikan itu? Pendidikan adalah proses pengembangan ilmu pengetahuan pada diri seseorang, dan pendidikan ini juga menjadi cara utama bagi masyarakat untuk mentransmisikan atau menyalurkan ilmu pengetahuan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga pendidikan tersebut tidak hanya stuck pada satu generasi saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya peran pendidikan dalam masyarakat itu sangat penting, dan masyarakat tentunya sangat membutuhkan pendidikan kan, karena tadi gitu, perkembangan suatu bangsa itu ada pada kualitas pendidikannya. Nah, seharusnya semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan sampai tuntas gitu. Tetapi pada faktanya sistem pendidikan saat ini sangatlah mahal, sehingga banyak dari mereka yang melemah perekonomiannya memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Seharusnya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, di mana pemerintah harusnya memfasilitasi masyarakatnya, apalagi dalam pendidikan tersebut gitu. Seperti pada masa kejayaan Islam. Kenapa disebut masa kejayaan Islam? Karena pada saat itu umat itu sejahtera gitu, masyarakat itu sejahtera, sebab pendidikan dan kesehatan itu fasilitas negara dan semua masyarakat berhak mendapatkannya. Makanya pas zaman kejayaan Islam, pada saat zaman keemasan itu muncul ilmuwan hebat gitu, seperti siapa, Abbas Ibnu Firnas, terus Ibnu Sina, terus Al-Khwarizmi, dan masih banyak lagi. Kenapa bisa banyak gitu ilmuwan hebat? Sebab tadi gitu, karena pendidikan itu fasilitas negara, jadi banyak orang yang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. Nah, pada poin kedua yakni pemikiran tentang teori pendidikan. Nah, teori ini memiliki dua aliran. Satu, pendidikan progresif. Pendidikan progresif adalah sebuah paham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20-an. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan mendatang. Nah, aliran kedua yakni pendidikan romantik, di mana mereka memandang setiap individu dalam keadaan fitrah, memiliki nurani, kejujuran, kebenaran, dan ketulusan. Teori pendidikan pribadi menjadi sumber bagi pengembangan model kurikulum humanis. Yang ketiga yakni tanggung jawab pendidikan dalam keluarga. Seorang penyair ternama Hafiz Ibrahim berkata sebagai berikut: Al-ummu madrasatul ula idza adatta sya'ban thayyibal amal. Dimana ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan dia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik untuk kalian juga. Nah, bisa kita ambil bahwasanya peran ibu sangatlah penting dalam pendidikan anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua seharusnya gitu kan mendidik anak dengan baik gitu.
seperti kisah Muhammad Al-Fatih, orang hebat terlahir dari ibu yang hebat. Orang hebat di belakang itu terdapat peran perempuan juga yang hebat, peran perempuan dan seorang ibu yang hebat. Tapi bukan semata-mata eh, hanya disebutkan al-ummu madrasatul ula itu menjadi tanggung jawab ibu sepenuhnya gitu ya, enggak. Ada lagi nih lanjutannya, al-ummu madrasatul ula wal abu mudiruha, di mana ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya dan ayah adalah kepala sekolahnya. Nah, peran ayah juga sangat penting dalam pendidikan anak gitu, karena ayah ini ibaratnya penentu arah dalam eh, keluarga gitu. Jadi tanpa adanya, jika tanpa adanya didikan seorang ayah itu akan jomplang gitu ya, karakter anak itu akan jomplang. Seperti fakta sekarang gini, banyak anak muda yang mengalami fatherless, atau ya tadi karena kurangnya peran ayah dalam pendidikan anak gitu, sehingga anak merasa kurang kasih sayang dari ayahnya dan sikapnya pun jadi seperti itu. Nah, pendidikan dalam keluarga ini merupakan pendidikan yang paling pertama dan paling utama gitu. Jadi orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anaknya, baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal, informal, dan non formal. Nah, sebagai orang tua seharusnya juga apa, berkolaborasi, saling mendukung gitu dalam mendidik anaknya, terutama dengan nilai-nilai religius, sehingga terbentuklah pribadi yang baik dalam diri si anak itu. Sebagaimana Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kerusakan anak salah satunya terdapat tanggung jawab ayah di dalamnya. Yang tadi itu dibahaskan kasus fatherless gitu. Eh, Dampak dari kurangnya peran ayah dalam pendidikan keluarga ini bisa membuat karakter anak itu rusak gitu, sehingga si anak ini melampiaskan perasaannya melalui kenakalan remaja dan lain-lain. Maka dari itu, karakter anak itu cerminan dari rumahnya, bagaimana orang tua itu mendidik anaknya gitu. Pada poin ketiga poin keempat, yakni tanggung jawab pendidikan di sekolah. Nah, pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama gitu, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pemerintah, juga tanggung jawab lembaga pendidikan. Nah, dan lembaga pendidikan ini adalah sarana gitu untuk mengembangkan potensi anak. Jadi lembaga pendidikan ini berperan hanya membantu saja gitu, membantu pendidikan akademik anak. Jadi bukan semata-mata dengan adanya lembaga pendidikan orang tua ini menjadi lepas tanggung jawab atas pendidikan anaknya di rumah, sehingga ketika ketika seperti faktanya ya, ketika orang tua hanya menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan saja gitu, dan mengandalkan para pengajar, para tenaga pengajar, ketika si anak ketika karakter anak ini rusak, maka orang tua itu hanya bisa menyalahkan lembaga pendidikannya saja atau menyalahkan gurunya saja gitu. Padahal ya tadi ya, sekolah pertama anak itu kan di rumahnya ya, jadi seharusnya karakter anak juga kan dibentuk dari rumahnya gitu, bukan dari guru gitu. Guru hanya membantu sisanya saja, menggantikan peran orang tua di sekolah. Pada poin kelima, yakni tentang tanggung jawab pendidikan di masyarakat. Nah, salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan generasi bangsa, mencerdaskan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pula pendidikan yang berkualitas sehingga masyarakat memiliki potensi yang bagus, memiliki potensi yang besar, dan dapat memberikan kontribusi kepada negara, yakni memberikan mengatasi problematika negara ataupun menemukan solusi terbaru gitu. Nah, karena kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari kualitas pendidikannya, begitu juga dengan kemunduran suatu bangsa tersebut.